Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan il ketika kum kalian min dari Fir'aun kum kalian al-azabi siksa kum kalian wa dan kum kalian wa dan fi di dalam min dari Rabbi Tuhankum kalian azimun yang besar. Ini azim sifatnya balaun, bukan sifatnya Rabbi. Kita perhatikan yang merah. Najaina kami menyelamatkan. Najaina kami menyelamatkan. Najaina. Apa artinya? Kami menyelamatkan ahli keluarga. Ahli keluarga. Ahli. Apa artinya? Keluarga yasumuna mereka menimpakan. Yasumuna mereka menimpakan. Yasumuna apa artinya? Mereka menimpakan ahli keluarga. Najaina kami menyelamatkan ahli keluarga yasumuna. Mereka menimpakan. Nimpakan. Yasumuna. Mereka menimpakan su'a seburuk-buruk. Su'a seburuk-buruk. Su'a. Apa artinya? Seburuk-buruk yasumuna. Mereka menimpakan ahli keluarga najaina. Kami ada kaminya. Najaina. Kami menyelamatkan ahli yasumuna. Mereka menimpakan su'a seburuk-buruk yuzabbihuna mereka menyembelih. Yuzabbihuna mereka menyembelih. Yuzabbihuna. Apa artinya? Mereka menyembelih abna'a anak-anak laki-laki. Abna'a anak-anak laki-laki. Abna'a anak-anak laki-laki. Karena ini bentuk jamak, ya. Bentuk jamak dari ibnun. Ya, bentuk tunggalnya ibnun. Bentuk jamaknya abana kan ya, ibnun. Ibnun itu artinya anak laki-laki ataupun putra, ya. Sehingga kalau diringkasnya itu menjadi bin. Muhammad ibnu Abdillah asalnya. Tapi diringkas menjadi Muhammad bin Abdillah. Ya, Muhammad putranya Abdullah. Yastahyuna mereka membiarkan hidup. Yastahyuna mereka membiarkan hidup. Yastahyuna apa artinya? Mereka membiarkan hidup nisa'a perempuan-perempuan. Nisa'a perempuan-perempuan. Nisa'a apa artinya? Perempuan-perempuan yastahyuna mereka membiarkan hidup abna'a anak-anak laki yuzabbihuna
Mereka menyembelih yastahyuna. Mereka membiarkan hidup abna'a. Nisa'a. Perempuan. Zalikum demikian itu. Zalikum demikian itu. Zalikum. Apa artinya? Demikian itu balaun cobaan. Balaun cobaan. Balaun. Apa artinya? Cobaan yastahyuna. Yudzabbihuna. Abna'a. Anak-anak laki nisa'a. Ali. Yasumuna. Najaina. Kami menyelamatkan su'a. Seburuk-buruk zalikum. Demikian itu balaun. Cobaan. Yastahyuna. Yudzabbihuna. Abna'a. Anak-anak laki. Nisa'a. Ali. Yasumuna. Najaina. Kami menyelamatkan. Dari awal sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan ketika najaina kami menyelamatkan kalian min dari ali keluarga Fir'aun yasumuna mereka menimpakan kalian su'a seburuk-buruk al-azabi siksa yudzabbihuna mereka menyembelih abna'a anak-anak laki-laki kalian dan yastahyuna mereka membiarkan hidup nisa'a perempuan kalian dan di dalam zalikum demikian itu balaun cobaan min dari Rabbikum Tuhan kalian azimun yang besar najaina kami min ali Fir'auna yasumuna mereka su'a seburuk al-azabi yudzabbihuna abna'a yastahyuna mereka membiarkan nisa'a fi zalikum balaun min rabbikum azimun. Sekarang kita baca dan mereka menyembelih dan mereka membiarkan hidup dan di dalam cobaan dari yang besar. Kita ulang dan
Mereka menyembelih anak-anak dan mereka membiarkan perempuan-perempuan kalian dan demikian itu coba dari. Jadi kata Allah, wa idz najjainakum min ali fir. Ayat ini Allah mengingatkan kepada Bani Israel. Yang Bani Israel itu oleh Allah diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Min ali fir'auna, dari keluarga Fir'aun. Dari jajahannya Fir'aun. Kekejamannya Fir'aun dan juga alinya, keluarganya. Ali ini bukan hanya keluarga, ikatan keluarga darah kan ya, tapi yang menjadi semua pengikutnya Fir'aun. Atau kalau kita artikan secara umum itu kroni-kroninya. Dari kroni-kroninya Fir'aun. Karena memang di saat Bani Israel itu berada di bawah kekuasaan Fir'aun, mereka terjajah. Mereka tertindas. Sampai ratusan tahun lamanya. Baru terselamatkan, terbebaskan dari jajahan Fir'aun ketika Allah mengutus seorang nabi namanya Nabi Musa. Nah, saat itu diselamatkan oleh Allah kan ya. Jadi di saat mereka itu berada di bawah naungan Fir'aun itu terjajah, tertindas. Apa yang Fir'aun lakukan dan kroni-kroninya kepada mereka itu, kepada Bani Israel. Yang kata Allah di sini, yasumunakum su'al azab. Mereka ahli Fir'aun ini menimpakan pada kalian seburuk-buruk siksa. Apa itu siksaan yang paling buruk? Yudabbihuna abna'akum. Mereka itu ahli Fir'aun dan kroni-kroninya itu yudabbihuna, sudah melakukan tindakan yudabbihuna, menyembelih anak-anak laki-laki kali. Saat itu kalau ada orang perempuan yang melahirkan bayi laki-laki langsung dibunuh. Ataupun mungkin kalau seandainya ada anak laki-laki kan ya, yang masih kecil itu langsung dibunuh. Kenapa kok mereka melakukan seperti itu? Karena Fir'aun ini dia satu malam bermimpi kan ya. Bermimpi itu mimpinya bahwa dia ini akan dihancurkan kan ya. Fir'aun itu akan tumbang nanti kekuasaan. Sehingga diramalkan oleh asistennya yang bernama Haman. Kata Haman itu bahwa nanti akan ada dari keturunan bangsa Bani Israel ini yang akan menumbangkan kekuasaan Fir'aun. Nah, dari kekhawatirannya itu akan mimpinya itu betul-betul terjadi kan ya. Makanya Fir'aun itu melakukan satu perbuatan yang sangat keji dan kejam. Yaitu membunuh semua anak laki-laki dan membiarkan hidup semuanya anak-anak perempuan. Yang laki-lakinya semuanya dibunuh, yang perempuan-perempuannya itu dibiarkan hidup. Tapi dibiarkan dalam keadaan hina. Karena nanti kalau sudah besar, dewasa, diambil dijadikan dayang. Dijadikan sebagai pemuas nafsunya. Sekalipun tidak pemuas nafsunya Fir'aun. Karena kalau menurut cerita Fir'aun itu dia sekalipun dia kekar, gagah perkasa, tapi kalau dalam masalah kejantanan dia impoten. Iya kan ya. Impoten dia Pak. Saya nggak bisa kan ya. Ya buktinya Siti Aisyah sebagai istrinya Fir'aun itu nggak punya anak. Ya kan ya. Siti Aisyah itu kan istrinya Fir'aun. Dia beriman pada Allah. Kan ya. Sehingga Siti Aisyah ini dia termasuk bagian wanita yang dimuliakan oleh Allah. Kata Rasulullah itu ada 4 wanita yang akan menjadi ratu bidadari dalam surga. Pertama Siti Aisyah, istrinya Fir'aun. Yang kedua itu Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa. Yang ketiga itu Siti Khadijah, istri pertamanya Rasulullah. Yang keempat itu Siti Fatimah, putrinya Rasulullah. Keempat-empatnya ini kata Rasulullah itu nanti itu akan menjadi ratu bidadari di dalam surga. Ya, seperti itu kan ya. Jadi kata Allah di sini bahwa astahyuna nisaakum. Mereka itu membiarkan hidup perempuan-perempuan kalian. Yang dimaksudkan kalian di sini adalah Bani Israel. Lah demikian itu kata Allah, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Allah menyelamatkan Bani Israel ini, inilah merupakan satu cobaan yang besar. Kenapa kok Allah katakan bahwa cobaan yang paling besar ya yang menimpa kepada Bani Israel itu ketika Allah menyelamatkan mereka dari
kekejamannya, jajahannya Fir'aun. Ya karena mereka itu di saat dijajah Fir'aun itu mereka menjadi orang baik. Namun ketika terlepas dari jajahnya Fir'aun, baru mereka itu menjadi orang-orang yang ingkar. Kan ya, biasanya orang itu kalau lagi dia mendapatkan kesulitan memang kan taat, kan ya, rajin sholat, rajin duha. Tapi di saat Allah buka rezekinya, luaskan rezekinya, dia terkadang lupa, kan ya, dan tidak bisa bersyukur. Makanya kata Bani Israil sebenarnya cobaan yang paling besar yang Allah timpakan kepada Bani Israil itu bukan di saat mereka itu lagi dijajah Fir'aun, bukan di saat mereka itu lagi sengsara susah ketika berada di masanya Fir'aun, kan ya. Tetapi cobaan yang paling besar itu menurut para ulama itu ketika Allah sudah membebaskan mereka dari kekejamannya Fir'aun. Kenapa? Karena di saat mereka itu sudah terlepas dari kekejamannya Fir'aun, di saat menjadi umatnya Nabi Musa, mereka justru menjadi orang yang ingkar. Makanya Bani Israel itu mendapatkan azab-azab dari Allah, kan ya, yang bertubi-tubi, kan ya. Itu bukan ketika mereka di saat berada di bawah jajahnya Fir'aun, kan ya, tetapi ketika mereka itu sudah menjadi umatnya Nabi Musa. Yang oleh Allah mereka diazab menjadi monyet, yang oleh Allah mereka itu diazab disambarkan petir semuanya mati. Kemudian yang mereka oleh Allah pun juga disesatkan di sebuah lembah tih, kan ya, dan macam-macam yang lainnya. Allah timpakan azab kepada mereka. Itu di saat mereka itu sudah terlepas dari kehidupannya Fir'aun. Di saat Fir'aun itu oleh Allah sudah dimusnahkan, dibinasakan di Lautan Merah. Ya, ketika mereka itu sudah menjadi naungannya, bawahannya kaumnya Nabi Musa. Sehingga mereka itu ngelonjak. Ya, sehingga mereka itu ya sombong, congkak. Kenapa? Karena mereka merasa sudah terbebas dari kejahatannya Fir'aun. Ya, makanya kata para ulama itu orang tuh terkadang dia lupa kepada Allah di saat dia diberi nikmat yang besar oleh Allah. Tidak mau bersyukur. Tapi ketika oleh Allah diuji dengan kesempitan-kesempitan rezeki, kesulitan, justru dia itu mungkin jadi orang yang taat. Contohnya kan ya, Sa'labah ini ketika dia masih menjadi orang yang miskin, ya kan ya, itu kan rajin sholatnya ke masjid. Bahkan lebih awal datang, kan ya, sebelum adzan udah tiba di situ. Sekalipun ya sholatnya itu dia ketika sholat di masjid berjamaah, kan ya, itu dia tidak mengikuti secara seperti para sahabat, kan ya. Tidak istilahnya habis sholat tidak zikir, tidak doa. Habis sholat itu langsung pergi. Ya. Hingga sampai mendapatkan teguran dari Rasul. Rasulullah negur, kenapa kamu sahabat kok bergaya seperti orang munafik? Itu seperti orang munafik itu kalau di dalam masjid itu dia seperti burung dalam sangkar, nggak betah. Makanya kita itu jangan sampai menjadi orang yang kalau dalam masjid itu kayaknya resah hati, kan ya, nggak betah, kan ya, maunya keluar terus. Ya. Jangan sampai seperti itu, karena itu termasuk sifat-sifatnya orang munafik. Jadi kata Rasulullah bahwa orang munafik itu kalau berada dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Nggak ada yang namanya burung itu betah dalam masjid, ya. Nggak ada yang namanya burung itu betah dalam sangkar. Gulisa itu ingin keluar. Kecuali udah pasrah, udah mau mati, kan ya, di situ. Kalau orang mukmin berada dalam masjid itu seperti ikan dalam air. Selama ini kita nggak pernah, kan ya, ikan itu nggak betah dalam air. Betah semuanya mereka dalam air, kan ya. Ya kecuali ikan yang sudah stres, kan, yang lompat dari air, kan, yang jatuh, kan ini. Jadi seperti itu. Sa'labah pun juga seperti itu awalnya, kan ya. Habis sholat yang biasanya sahabat-sahabat itu membaca, habis sholat itu membaca Assalamualaikum, membaca Allahumma antas salam wa salamu alaika ya salam sampai selesai. Si Sa'labah itu dia justru malah Allahumma lantas jalan, langsung pergi keluar, kan ya, pulang. Makanya setelah diperhatikan beberapa kali seperti itu, ditegur Rasulullah, dipanggil. Kamu kok seperti ini, Sa'labah, tabiatmu itu nggak bagus, kan. Habis sholat tuh zikir dulu, doa dulu, jangan langsung main kabur. Ya, kata Sa'labah, ya sebenarnya saya mau ya Rasulullah, tapi gimana ya? Ini keadaan kondisi saya itu yang tidak memungkinkan. Emang kenapa, Sa'labah? Rumah saya jauh, kan ya. Saya ini orang paling miskin di sana itu, di kampung saya. Pakaian yang saya pakai ini, yang saya punya satu-satunya ini.
kalau saya ke sini ke masjid, istri saya telanjang di sana dan juga mau sholat. Ya kalau nggak ada orang, kalau ada orang lewat, nah habis dia diinjak-injak kayak gitu. Istri saya telanjang di sana masuk, saya ngejar untuk ngejar waktu untuk istri saya untuk bisa sholat. Oh ya, kalau gitu dimaklumi nggak terus, maklumi. Keesokan harinya memberanikan diri dia untuk minta doa kepada Rasulullah. Ya. Kata Sa'labah, gini aja Rasul, biar saya tenang sholat di sini, anteng, kan ya, istiqomah di sini, bisa lama-lama di masjid. Doakan saya semoga jadi orang kaya. Sehingga saya itu udah nggak ada lagi beban katanya. Kemudian kata Rasulullah, oh enggak lah Sa'labah, kamu lebih baik seperti ini. Kamu nanti kalau jadi orang kaya justru lupa nanti Sa'labah. Kemudian besoknya lagi minta doa lagi. Maksa Sa'labah itu, enggak Rasul, saya janji kalau saya jadi orang kaya, saya pasti akan menjadi orang yang lebih rajin. Enggak lah Sa'labah. Sampai 3 kali. Akhirnya didoakan Rasulullah. Sudah Sa'labah, saya doakan kamu ya. Tapi kamu berjanji, kamu nanti kalau sudah sukses, diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, dijadikan orang kaya, kamu harus menjadi orang yang lebih rajin. Ya Rasulullah. Didoakan sambil dibekali domba ya kan ya, dalam ceritanya. Nah, kan itu kan Allah abadikan dalam Al-Quran kan ya. Cuman nggak sedetail itu ceritanya. Ya. Allah hanya mengatakan ada sebagian orang kata Allah, dia itu ketika miskin berjanji pada Allah, kalau kaya, saya akan bersedekah. Tapi namun ketika Allah penuhi, dia menjadi orang yang bakhil. Itu ayat yang menyinggung pada salah. Ternyata benar kan ya. Setelah didoakan oleh Rasulullah, dibekali domba kan ya. Domba yang sedang hamil betina. Hanya dengan waktu yang perjalanan waktu yang singkat kan ya. Allah langsung anugerahkan itu. Kambingnya itu banyak kan ya. Semakin banyak ternyata semakin sibuk. Mulailah Sa'labah itu dia berubah. Mulai telat. Ya. Yang awalnya itu sebelum adzan sudah di masjid. Akhirnya ya pas qomat baru di masjid. Ya. Kemudian esoknya lagi makin telat lagi. Jadi imam masbuk. Imam masbuk 1 rakaat. 2 rakaat. Akhirnya sampai diperhatikan. Udah nggak ada lagi ke masjid. Hanya seminggu sekali. Jumatannya saja. Diperhatikan lagi lama-lama. Nggak ada nongol-nongol lagi. Setahun. Hanya setahun saja. Idul Fitrinya saja diambil kan ya. Datang kalau ada Idul Fitri. Setelah itu lama-lama nggak ada belas. Akhirnya Rasulullah nyuruh datang. Menyuruh sahabat untuk mendatangi Sa'labah. Ingetin. Sudah datang kepada Sa'labah. Ingetin Sa'labah itu katanya. Harus dikeluarkan zakatnya. Ternyata sampai sana benar dugaan Rasulullah. Sa'labah itu berubah menjadi sombong. Setelah sahabat ke sana. Ya Sa'labah kata sahabat, ada pesan dari Rasulullah. Kamu harus mengeluarkan zakatnya. Kata Sa'labah, enak saja kamu datang-datang minta. Kamu nggak tahu susahnya orang. Mencari nafkah. Susahnya orang bekerja. Susahnya saya itu merintis usaha saya sampai sebesar ini. Hanya ditolak. Sudah sana pulang ke Muhammad. Saya nggak mau nerima. Akhirnya langsung sahabat menyampaikan. Apa kata Rasulullah? Celaka Sa'labah. Ya. Sampaikan lagi kepada Sa'labah itu. Kamu celaka Sa'labah. Akan mendapatkan azab dari Allah. Ternyata benar kan ya. Selang beberapa lama langsung Allah itu azab Sa'labah ya. Allah langsung menegur Sa'labah. Semua kambingnya itu dimatikan oleh Allah. Sehingga Sa'labah itu berubah menjadi kembali miskin lagi seperti semula. Nah, itulah yang kata Allah tuh, seseorang tuh dia kalau belum kaya, kadang janjinya mulu-mulu Pak. Kalau saya nanti sukses tenang aja nih, beres semua nih masjid tinggalnya. Kalau saya jadi nih beres ini. Kita jadi apa kan ya? Nah, ini. Jadi saya kalau jadi beres ini Pak, mau karpet apa saya kasih. Tapi nanti kalau sudah jadi kan ya, lupa Pak pada janjinya. Itulah yang kata orang itu, bedanya antara pilkabi dengan pilkada. Ya kan ya? Kalau pilkada itu kan ya, dia janji dulu, baru lupa. Tapi kalau pilkabi, lupa dulu, baru jadi. Nah ya kan ya? Lupa pakai pilkabi, jadi nanti Pak. Ya kan ya? Kalau pilkada, jadi dulu, baru lupa. Kan ya? Seperti itu. Ya. Jadi kata Allah bahwa Allah mengingatkan kepada Bani Israel kan ya, akan nikmat yang besar, yaitu apa? Nikmat ketika Allah itu menyelamatkan mereka. Makanya dalam surat Ibrahim itu ayat yang sering kita dengarkan ya, itu kata Allah, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyad. Ayat itu sebenarnya mengingatkan kepada Bani Israel. Ya, yang kata Allah, wa idz ta'adzana rabbukum, dan ketika memaklumkan Tuhanmu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi
syadid. Ketika kamu bersyukur, maka dia Allah akan terus menambahkan nikmatnya, dan kalau kamu ingkar maka azab yang akan menimpanya. Adab yang begitu keras. Itu ayat itu ada kan setelahnya, ayat sebelumnya Allah juga menerangkan, menyampaikan ayat yang sama dengan ini kan ya. Kata Allah itu, ketika Allah mengingatkan kepada Bani Israel di saat Nabi Musa mengatakan kepadanya, "Udhkuru nikmatallahi allati an'ama alaikum." Kan ya. Ingatlah nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kalian, yaitu nikmat apa? Nikmat ketika Allah itu menyelamatkan kalian dari jajahnya Fir'aun. Baik, seperti sedemikian itu kata Allah, bala ummir rabbikum azim, cobaan yang besar. Jadi Pak ya,